tapi anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkaus anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarkanlah kita mengambil, maksudnya gimana ini? Dan biarlah kita mengambil, oh gitu, berikanlah garis-garis sampai otak kau. Dan ambillah garis-garis kami. Oh, mak ngeri kali. Mana ini sunatnya? Terus sampai 15, 14 itu nanti. Oh, tadi kau 14, 15 terus. Teruslah biar tahu kau ceritanya. Jadi kenapa orang disunat kalau tidak keturunan Abraham dan bukan keturunan Buddha? Dia pengikut si penjahat kelamin. Pengikut penjahat kelamin, makanya disunat. Bukan. Diam dulu kau, belum jumpa aku. Kau ngeprank aku kau. Tinggallah pada kami negeri ini. Sampai 14. Diam kau berkubaca. Tinggallah pada kami negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas dan mentaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku kasihmu, aku akan. Iya, kenapa kau terus bacalah. Loh, tidak bersunat orang itu baru ya. Baca dulu pengikut penjahat kelamin ini. Baca terus ayat 15. Tidak adanya hukum bersunat sebelum ini. Akui dulu sebelum sudah ada. Loh, hukum bersunat sudah ada. Yang dengar dulu. Hukum sunat sudah ada, pertama untuk Abraham, yang kedua untuk keturunan Buddha Abraham, baru yang ketiga pengikut penjahat kelamin. Baca di situ ayat ke-15. Hanya dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi kalian mau sama seperti Yahudi, maka mereka itu disunat karena pengikut penjahat kelamin. Tunggu biar ku baca. Kau diam dulu biar ku baca. Berkatalah kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian. Berikanlah adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab itu aib bagi kami. Berarti nggak sunat aib, Rudi. Iya, bagi Yahudi. Makanya disunat dia biar jangan jadi aib. Bacalah. Makanya biar jangan jadi aib disunat dia. Karena apa? Pengikut penjahat kelamin. Ketawa. Baca. Syarat sunat ada 3. Yang pertama keturunan Abraham. Kami tidak tahu di sunat keturunan Abraham ada tidak.
di Kejadian 17. Syarat kedua, keturunan Budak Abraham. Bagaimana kami ngetes DNA kami keturunan Budak Abraham? Baru yang ketiga adalah pengikut penjahat kelamin si Sikem. Maka Sikem dan seluruh pengikutnya disunat. Yesusmu itu disunat karena mengikuti tradisi penjahat kelamin. Berarti Kamu keliru. Yesus disunat karena keturunan dari Abraham. Itulah isi kepalamu kotoran, tidak ada isinya. Siapa bilang dia keturunan dari Abraham? Kalau ibunya keturunan dari Yakob. Tunggu dulu Bang Pejuang. Tunggu dulu. Aduh, Dari mana kau bilang Yesus itu keturunan Abraham? Loh, Dari mana ibunya Maria? Keturunan Abraham. Maria, kan Maria keturunan Lewi. Siapa nama Bapak Maria? Siapa nama Bapak Maria? Wow. Siapa nama Bapak Maria? Bingung. Loh, Eli. Siapa nama Bapak Maria? Eli. Eli nama Bapak Maria. Iya, Eli, bukan Imran. Kau dapat Imran data itu dari mana tokoh Bapak fiktif. Maria ini? Kutanya dulu kau, ada nggak pernyataan orang Islam? Dia namanya Eli. Baca Lukas lah. Aduh. Di Lukas Sudah mana? nanti. Lukas mana? Kau bilang Elia. Elia. jadi Rudi sudah sepakat Yesus itu adalah penjahat kelamin karena dia disunat. Siapa bilang penjahat kelamin? Inilah ohnya kalian nggak ngerti kenapa Yesus itu disunat. Karena ayah dan ibunya di bumi ini, dia dilahirkan Maria mengikut tradisi Yahudi. Gimana sih? Jadi kan ngikut Tapi siapa? kalau dia bukan orang, kalau dia bukan orang Yahudi disunat itu karena pengikut penjahat kelamin. Coba Paham? kau bacakan dulu Rudi, kau bacakan dulu perintah sunat kepada keturunan Abraham. Mana dia berapa? Oke, ku baca Kejadian 17. Ya. Makanya kalian biar paham kalian. Jangan sembarang bilang-bilang sunat. Oke, lihat ya. Mulai ayatnya ke-8. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku menjadi Allah mereka. Tunggu dulu. Stop dulu Rudi, stop. Jadi itu katanya kepada seluruh keturunanmu. Di saat Abraham menerima itu, dia sudah berkeluarga atau dia masih jomblo? Jawab dulu. Sudah punya keturunan namanya Ismail. Kulanjutkan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katamu, dan dia akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Jadi kalau kalian mau ikut perjanjian Tuhan, harus disunat 8 hari. Oke, Yaitu setiap laki-laki. Tunggu dikit lagi, belum habis ayatnya, sebentar. Ayat 12. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Silakan, apa lagi? Oke Rudi, stop dulu Rudi. Bang Paru izin ya. Jadi definisi dari keturunanmu secara turun-temurun itu apa? Ya, keturunan turun-temurun itu, sebentar. Di sini nanti Abraham ke ayat ke-17. Lalu tertuduhlah Abraham dan tertawa serta berkata 18 sorry. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham meminta supaya Ismail ini hidup di hadapan Allah. Manusia pertama yang masuk neraka adalah Ismail. Jawaban 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, gak mau Allah Ismail hidup berkenan di hadapannya, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menambah dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjian dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Kenapa Ismail ditolak Tuhan? Jawabnya ke ayat 25. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun. Sebentar, dikit lagi. Kuputuskan dulu. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katamnya. Silakan. Stop dulu Rudi, stop. Berarti kau ingin mengatakan bahwasannya dari terah Ismail itu bukan lagi keturunan Abraham gitu?
Saya tidak mengatakan begitu, tetapi dia bukan anak perjanjian bahwa tidak berkenan Allah dia hidup di hadapannya. Maka Ismail lah orang pertama masuk di surga, di berarti dia bukan neraka. anak perjanjian. Dia Betul. dia bukan anak perjanjian gitu kan. Lalu Tuhan kepada Abraham pernah berkata, keturunanmu akan besar bagai bintang di langit, bagai pasir di Betul, pantai. jadi raja. Kalaulah dari Bani Ismail itu tidak dalam kategori keturunannya, kita hitung sekarang jumlah orang Israel. Benarkah dia bagaikan bintang di pantai, dia bagaikan bintang di langit dan pasir di pantai? Berarti nubuatan Tuhanmu itu keliru, tidak tepat. Karena jumlahnya hanya Siapa sedikit. bilang keliru? Jadi Siapa kalau bilang keliru? yang harus kau Siapa tahu- bilang Israel dikit? Yang sedikit itu adalah orang yang garis keturunannya jelas. Israel itu kan berpencar-pencar. Bisa jadi Makanya saya kau bilang Israel. gini. Gimana sih? Makanya ketika dikatakan perjanjian itu kekal turun temurun dan dikatakan juga keturunanmu akan besar bagai pasir di pantai. Abraham itu punya tiga istri. Dari istri Sarah dia punya banyak anak cucu, dari istri Hajar dia punya, dari istri Ketura juga banyak anak cucunya. Ada nggak Abraham ada nggak kau cari dulu di dalam Quranmu, ada nggak kata Bani Ismail? Coba cari, kita buktikan. Maksudnya gimana? Coba ulang. Kau buka Al-Quranmu sampai kepala kau botak, carikan saya satu kata Bani Ismail, ada nggak? Coba Bani. Itu tidak Ya, penting. kalau- Yang penting Iya, nggak Oh, tidak penting. Allah Itu menandakan. Nggak ada, itu Bani bagai Bapak, bintang Bani di Ismail langit, tidak ada. tidak terhingga Itu tidak ada. menandakan. Jadi dalam Dengar, itu menandakan bahwa Allah SWT tidak pernah berdiam diri di lingkungan atau di antara Bani Ismail. Gak mau dia. Sama dengan Allahnya Jadi dalam Abraham. begini, jadi Aku kalau- adalah Allah Abraham, kalau- Allah Isa, Allah Yakub. Gak mau dia Allah Ismail. kalau kita mengikuti Enggak, perjanjian enggak, kekal enggak, itu, enggak gitu, Bang. kalau Bang kita Pejuang, mengikuti Bang Pejuang, perjanjian enggak kekal gitu. itu, Enggak, jadi gini Bang Pejuang, Afwan nih Bang Pejuang. Ya, kita jangan mengikuti framing dia. Ini udah berantakan tak kemana-mana ini. Omongan Saya dia udah tidak berantakan framing. kemana-mana. Jadi kita nggak Kau boleh cari di Al-Quran Ini, yang kita mengatakan nggak- aku adalah Allah Ibrahim, ini Allah dari Ismail, konteks ini. Allah keturunannya. Gak ada itu. Gak kau ada. lari kau Rudi, kau jangan lari ke sana dulu. Kau dengar Rudi. dulu. Aku Rudi. nggak lari. Rudi, kita mulai dari keturunan Adam. Abraham turun temurun. Kalau gitu Rudi. kalau gitu Kau kita mau mulai buka dari Adam. Quranmu sampai kepala kau botak, tidak akan ada kata Bani Jangan Ismail. kau lari Buka ke aja. situ. Dan kau Itu buka perjanjian juga, sunat kau buka juga kepada Quranmu. keturunan Abraham Kau turun buka juga temurun. kitab, Siapa kau buka keturunannya? kitab sampai kepala kau botak. Tidak ada Yesus berkata tentang Siapa Kristen. keturunannya? Bahkan dalam Siapa bilang nggak ada? Boleh saya maju? Boleh saya maju? Kristen? dari istri ketiga. Mana? Di mana Yesus berkata Kristen? Di mana Hei, Yesus berkata sedang- Kristen? Boleh saya sedang- maju? Oh, maju. Siapa yang mau maju? Ku hadapi semua, silakan. Aku sendiri lawanmu, Rudi. Woi, cantik nih, mantap. Oke, silakan. Gantian kita. Kau jadi timer aja, kau host. Tadi kau bertanya di mana Al-Quran itu menyebutkan Bani Ismail. Memang nggak ada. Yang dijanjikan Allah Lah kenapa itu nggak Bani ada? Ismail. Bani Ismail Kalian kan yang keturunan Ismail. Ya sebentar lah. Hmm. Memang dijanjikan itu Bani Israel, Baninya Yakub memang dibuat perjanjian dengan Allah. Kau dengar itu Di mana Faruk? Katanya, ya, memang nggak ada ya. Jadi terhadap Bani Ismail nggak ada. Menyesal masalah. kau meninggalkan Yesus, Faruk? Oh tidak. Oh tidak lah. Nonot. Mungkin aku Silakan, nyembah apalagi? Tuhan yang bernonot dulu. Jangan kau menghina begitu bernonot. Kalau ku hina kau lapor memang polisi, bukan tak bisa aku. Iya, Ya udah, iya, kau menyembah memang batu. iya. Iya, Iya, kenapa ya rupanya? nggak apa-apa, dia terserah, Memang dia ada punya batu. Punya nonot Nah, nggak? Yesus makanya punya nonot jangan nggak? menghina bro. Sebentar lagi langsung Yesus lapor punya polisi. nonot nggak? Yesus Muhammad punya punya nonot nonot nggak? nggak? Udah. Muhammad punya nonot Punya. nggak? Tidak bisa kau begitu. Punya. Sekalipun Muhammad punya Punya. nonot, kita punya etika. Makanya kau etikamu pun jangan kau tawarkan agamamu sama aku, bro. Jangan begitu. Kau ada ku ajak masuk Islam. Ada ku ajak kau masuk Islam.
Kau di mute itu. Oke, Kau di mute itu. ya, aku izin ya. Kau sudah menghujat, nonot. Dah, aku tidak mau. Lebih baik aku mundur. Kita bukan mencari kalah menang, kita hanya mengedukasi. Tapi kalau sudah nonot, Muhammad pun punya nonot. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lapor polisi ya. Kalian orang cengeng. Oke, orang-orang cengeng. Dikit lagi, ntar lagi lapor polisi. Udahlah. Kabur Rudi, suruh dikabur. Kok kabur aku masih ada kok. Kok perempuan, dia yang perempuan bilang-bilang nonot. Masih satu sesi aku menjawab pertanyaan. Dia tunggu dulu. Kita sepakat. Jangan ada bilang-bilang nonot. Woi, diam dulu. Kita sepakat. Jangan ada bilang-bilang nonot. Rudi, kau diam dulu Rudi. Kau diam dulu Rudi. Makanya kalau kau berdiskusi, jangan nyenggol. Ya, jangan siapa yang nyenggol? Nyenggol enggak tadi? Kenapa kau bilang kau nyesal? Mana ada kau yang bilang nonot pertama? Kau bilang nonot pertama. Sama aku. Kenapa kau tawar-tawar? Mana ada ku tawarkan? Mana ada ku tawarkan? Jadi tadi apa kalimatmu? Kalimatmu apa tadi? Ya, tidak ada dalam Bani Ismail. Menyesallah kau nama Bani Ismail tidak ada dalam Al-Quran. Memang tidak ada. Sudah diakui si cinta tadi. Pribadi tadi kau ngomong apa? Iya kan menyesal kau. Kenapa di dalam Quranmu tidak ada Bani Ismail? Mana ada Bani Ismail di dalam Quranmu? Aduh, sudah jangan bicara. Ayo, sekarang kita diskusi pakai timer. Iya, tidak usah bilang-bilang nonot lah. Iya, karena kalian tidak seperti kami Kristen yang tidak mau teriak-teriak. Dengar dulu Rudi, ya. Dengar dulu, kita jangan mengarah ke pribadi. Gak usah kau bahas-bahas tentang aku meninggalkan Kristen, iya kan? Gak usah pribadi. Kita fokus kepada topik saja. Jangan menyinggung-nyinggung seperti itu. Di saat kau menyatakan seperti itu, nyesal kau meninggalkan Kristen, maka hakku untuk menyatakan alasanku kenapa meninggalkan Kristen. Kan aku itu jadinya kan. Tapi kalau kau tidak menanyakan itu, tidak membahas ke situ, aku tidak akan berkata seperti itu, iya kan? Oke, kita fokus kepada materinya saja. Jangan menyerang masalah pribadi ya. Jangan ke pribadi kita ya. Paham? Rudi. Silakan kau mute punya aku terus kau tanya aku kan lucu. Silakan. Iya, oke, kita bergantian. Iya, jangan ke pribadi kita ya, jelas. Ya, silakan. Jangan kau bilang nonot ya. Slow aja. Tadi pertanyaan tadi kedua, di mana keturunan Ishak Yakub itu menyembah Allah ya, menyembah Allah ya, gitu ya. Itu ada surah di Al-Baqarah ayat 133 sampai 130. Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran yang disuruh Abraham itu menyatakan bahwasanya keturunannya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau itu aku udah tahu, nggak ada ku tanya begitu. Allah tidak dapat di antara Bani Ismail. Masalah gitu. Yang masalahnya ada nubuatan tentang Bani Ismail di kitabmu itu kalian tidak pakai. Yang mana nggak kami pakai? Yang mana? Yesaya 42 nomor Yesaya 42 dari data nomor 1 sampai 25, silakan Anda baca. Dibaca, dibaca kuat-kuat. Kami tunggu sampai selesai. Yesaya 42. Yesaya berapa? Ya, Yesaya 42 dari nomor 1 sampai 25 sampai selesai itu. Silakan. 42. Nomor berapa? Satu perikop. Oke. Kami tunggu sampai selesai. Ya, diam semua. Lihat, itu hambaku yang kupegang oleh pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak untuk menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan.
yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuhan di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud. Jangan menjawab dulu, disuruh aku baca lu. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud. Tadi ada suara. Telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang dulu dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Namun nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah. Ya, silakan. Yang didiami Bani Kedar itu siapa? Ya, Bani Kedar. Kejadian 25 ayat 13. Inilah nama-nama anak-anak Ismail. Disebut menurut urutan lahirnya Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar. Ya, Kedar anak Ismail. Ya, kenapa? Ya, Kedar anak Ismail yang kedua, bukan? Ya, terus? Jelasnya jelas itu. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Ya, terus lanjut. Baiklah bersorak-sorai dari puncak gunung-gunung. Memang dulu kan masih padang gurun, masih gersang, bukan seperti sekarang ini kan? Apa kata Tuhan sebelum-sebelumnya? Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Di ayat 8-nya, ya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. 7, mundur kita ya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman. Siapa keturunan Kedar yang membuka mata orang buta? Aku ingin tahu siapa. Buta artinya apa? Ini kan buta tidak melihat. Itu mujizat. Siapa orang Kedar yang menyembuhkan orang buta, yang membuat mata orang melihat? Coba, aku ingin tahu. Siap? Ini buta apa maksudnya? Buta picek gitu maksudnya? Buta picek tidak melihat menjadi melihat. Siapa? Ayo. Aku ingin lihat. Ya maksudnya ini gimana sekarang? Ini butanya kok buta gimana? Sekarang? Kau sebutkan saja siapa keturunan Kedar yang bisa menyembuhkan orang buta. Coba, aku mau tahu. Ini nggak ada hubungannya menyembuhkan orang buta, bro. Loh, kan dari picek, dari buta menjadi melihat. Tidak ada hubungannya coba. Sama itu, butanya buta. Siapa bilang? Buta ini mujizat. Coba, buta silakan. Buta akan tidak ada dibilang di situ ketuhanan, tidak ada. Makanya dibaca dari 6-nya, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memanggil tanganmu, memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka siapa mata Kedar? Coba buka di situ, siapa Kedar yang dikatakan terang? Aku ingin tahu. Ya, Bani Kedar siapa di situ? Kedar ini siapa? Ya, anak ini Ismail bukan yang kedua yang mendiami tanah Arab. Dari keturunannya akan lahir seorang nabi di antara saudaramu. Mana ada ayatnya? Coba buat. Coba carikan 18. Dari Kedar lahir nabi. Aku ingin lihat. 18. Ulangan 18 kita buka. Oh, Ulangan 18, mengemis mental pengemis. Ulangan 18. Kok pengemis? Iya dong. Ulangan 18. Sebentar. Ulangan 18. Yang
mana di situ disebutkan kedar? Apa? Ya, dibaca aja ulang 18 itu. Iya, ayat berapa? 15. Oke, aku baca 15. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Ini ucapan Musa kepada siapa? Bangsa Israel yang dia tuntun dari tanah Mesir keluar. Ada enggak Kedar itu termasuk dari suku Israel? Tidak ada pembohong, pembual. Bani Israel itu punya saudara. Bani Yakub itu punya saudara. Yakub itu punya bapak namanya Ishak. Ishak itu bersaudara dengan Ismail. Jadi Tuhanmu itu Yakub, saudara Yakub siapa? Sebentar. Tuhan saudara Yakub siapa? Bersaudara dengan Nabi Muhammad. Pelan. Tuhan saudara Yakub siapa? Kau jangan simpan Nabi Muhammad di sini. Tidak ada Nabi Muhammad di situ. Saudara Yakub siapa? Bro, saudara Yakub siapa? Nabi Muhammad. Saudara Yakub siapa? Jangan kau hilangkan, bro. Tidak ada kuhilangkan, memang tidak ada Muhammad di situ. Kami di sini. Kenapa? Tidak ada nama Nabi kau situ, jangan mengemis. Memang namanya saudara Yakub siapa? Namanya. Sebentar. Di mana nama Yesus? Saudara Yakub siapa? Coba tunjukkan nama Yesus. Saudara Yakub siapa? Tunjukkan. Tunggu dulu. Ya apa? Kenapa? Saudara Yakub siapa? Kan kau bilang saudara mereka. Saudara. Tunggu dulu. Ya, Le Cinta Salawat tunggu dulu. Ya, si Rudi tunggu dulu, diam dulu. Jadi kejang-kejang dia. Satu-satu ngomongnya. Jadi kejang-kejang dia. Yang tadinya normal. Satu-satu ngomongnya. Begitu kubuka data jadi kejang-kejang dia. Takut dia menerima kebenaran rupanya. Tunggu, iya biar jelas kita nggak cari siapa yang menang ini Leku. Kita harapannya ini menghadirkan edukasi di sini. Gitu. Buka mute-mu. Takut dia buka mute-mu, Rudi. Al-Quran tidak mengenal keturunan Ismail. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bahwa dia ala Nebayot, ala Kedar. Tidak ada. Penipu kalian semua. Penipu. Apanya? Kau bertanya apa dari persoalan di surat di dalam Al-Quran tidak ada kata Bani Ismail. Di dalam Al-Quran tidak ada Allah SWT hidup di tengah-tengah keturunan Ismail, karena Ismail tidak punya keturunan di dalam Al-Quran. Kenapa? Banyak kali cakap kalian. Jadi kayak gini, tapi kok katanya debat tersandal. Oh memang handal. Rudi, kok balik lagi Rudi? Loh, kan memang balik ke situ, kita cari saya di dalam Al-Quran ada keturunan Ismail. Aku ingin tahu, coba. Siapa namanya? Yesaya 42 nomor 9. Nubuat Yesaya itu tidak dikenal Allah SWT. Allah SWT tidak mengenal Nabi Yesaya. Allah SWT tidak mengenal Yesaya. Allah SWT tidak mengenal Yesaya. Loh, pembohong. Kenapa gini? Dia hanya mengenal 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yesaya itu nabi kau memang. Iya, karena ada di kitab kami. Kenapa banyak? Ketawa. Buktinya ada di kitab kami. Lah kau memang Taurat itu kau kira kejadian, keluaran, bilangan, ulangan. Taurat mimpi itu kau memang. Taurat Tunggu, itu siapa? Memang nggak ada. Taurat Allah SWT tidak pernah ada. Taurat di hati mereka. Tunggu dulu. Nggak ada di hati. Tunggu dulu. Nggak ada. Satu-satunya izin penulisan kitab di dalam ajaran Islam itu hanya Injil. Baca surat Bukhari 3. Dikatakan beginilah perjanjian yang kuadakan. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Tauratku dalam batin siapa? Bani Israel. Dari mana jalannya kalian bisa menerima? Iya, hukum Taurat diperintahkan untuk ditulis kepada Musa. Di dalam Islam tidak diperintahkan jadi menulis Al-Quran. Di dalam Islam yang diizinkan menulis di dalam Islam yang diizinkan menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dan di atas persetujuan sesuai kehendak Allah menulis Injil bahasa Arab. Buka Sahih Bukhari 3. Penulisan Al-Quran tidak ada diizinkan oleh Allah. Yang diizinkan hanya penulisan Injil dalam bahasa Ibrani, dan ya sesuai kehendak Allah penulisan Injil dalam bahasa Arab.
Buka ayatnya. Enggak, buka aja. Biar aku buka isi buka kepala datamu. kalian. Sahih Bukhari itu dia tadi. Buka. Oke, aku buka. Sahih Bukhari. Buka. Biar paham kalian. Nah, balikkan dulu kameraku ya. Nggak peduli aku. Yang baru naik ini di mobilku baru turun oleh orang Kristen. Nggak peduli aku, Rudi. Ya demi Allah, orang Kristen. Namanya Loh, apa urusanku peduli kau atau enggak? Enggak. Ya. Aku enggak ada urusan. Selalu aku juga enggak peduli. Oke. Ya, Udah ada kelihatan. Ya saya tadi. Ya saya Tunggu dulu. Sabar. Ya, ini ya. Begini ya. Nah, Begini rupanya. ini. Yang Andal. ah, ini nih. Juga menulis kitab Injil bahasa Ibrani dengan izin Allah. Jadi Waraka bin Naufal satu-satunya manusia di dalam ajaran Islam yang diizinkan menulis kitab dan original teksnya berserta apa sanadnya tulis Rudi, ditampilkan Rudi, jangan hanya kata-katanya saja Rudi. iya kau baca. Sabar, masih putar-putar. Kok lambat? Halo? Di mananya, Kak? Kakak udah situ? Oh, aku kenal ini kawan ini. Pernah dia bicara sama aku nih. Di mobilnya ada 2 sound card ini, hebat dia nih. Baik juga orangnya. Tunggu ya, aduh kok lambat sih. Iya, Sahih Bukhari berapa? Coba biar aku yang buka di sini. Sahih Bukhari berapa? 6467. Kita kan pernah berdiskusi, masa nggak tahu? Iya betul. Makanya aku bilang aku ingat dirimu siapa. Aku Erik tuh, yang ganteng. Yang punya 2 sound card, 2 modem apa ya? Perme dan 2 mulai. Oh lo betul deh. Sudah nampak? Faruk 2427 6467. Apa ini tadi bisa aku buka? 6467 kan? Ya. Nah, ini. Sini berkubuka, tengok. Ini Ya, kita buka. Kita tengok apa isinya ya. Kayaknya nggak berubah. Nah, nampak? Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, ya Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Razak, yang telah menceritakan kepada kami Ma'mar Az-Zuhri, Urwah dari Aisyah radhiyallahu an. Ini melalui Aisyah ya, jalurnya melalui Aisyah. Dia menceritakan wahyu pertama-tama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang baik ketika tidur. Aduh, ini. Beliau tidak bermimpi selain datang seperti fajar subuh, dan beliau selalu pergi ke Gua Hira, bertahanus di sana, yaitu beribadah beberapa malam, dan beliau untuk hal tersebut berbekal. Kemudian kembali kepada Khadijah agar dia dapat membekali beliau untuk keperluan seperti itu. Sampai akhirnya beliau dikejutkan dengan Al-Halqah ketika beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Malaikat datang kepadanya, maka aku menjawab, saya tidak bisa membaca ayahan. Kemudian melepaskan dan berkata, bacalah. Aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Ia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi seraya
berkata, bacalah. Saya menjawab, saya tidak bisa membaca ketiga kali ini ya. Maka aku kepayahan, kemudian melepasku lagi dan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alamal insama lam ya'lam. Ya, ayat selanjutnya. Kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, sambiluni, selimuti aku. Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan beliau hilang. Kemudian beliau berkata, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-kali tidak, bergembiralah demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, sebab engkau suka menyambung silaturahim, berkata jujur, menghilangkan kesusahan serta menjamu tamu serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Quraisy, anak paman Khadijah, atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabia. Ia menulis Injil Arabia dengan kehendak Allah, dan dia seorang kakek yang cukup umur. Sudah, sampai situ aja. Jadi hanya Injil lah yang diizinkan Allah untuk ditulis oleh Waraqah bin Naufal. Kau baca itu. Gini jadi. Kau bisa diskusi enggak? Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Kurang ajar ini framing ini kurang ajar seperti ini kayak gitu. Kau framing, baca Sahih Bukhari 3. Coba buka Sahih Bukhari 3. Kau kurang ajar kayak gitu. Kau kurang ajar. Kau buka Sahih Bukhari 3 yang diizinkan. Setelah aku baca, Jangan aku bilang melarang. Hei, tidak aku bilang melarang. Kasih. Iya, dalilnya mana? Aku bilang ke samamu kan, dalilnya mana? Kau kasih hadis ini tadi kan? Karena tidak ada. Ada di sini enggak? ada Kalau rupanya kau bisa dilarang. tunjukkan. Di sini ada rupanya dilarang. Enggak ada aku bilang dilarang. Aku bilang hanya Injil dalam bahasa Ibrani yang diberikan izin untuk ditulis. Pahami dulu. Baru hanya Injil bahasa Arab. Apakah di sini? Kau diam dulu kau. Dengar kau baik-baik. Woi. Bukhari 6467 ini tadi, ya, Waraqah bin Naufal disuruh Allah menulis Injil. Betul, sesuai kehendak Allah. Allah menulis Injil. Hah? Wah, betul, baca itu sesuai kehendak Allah. Hadis 6467 ini tadi, Waraqah bin Naufal Sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Kau yang baca baik-baik. Waraqah bin Naufal menulis Injil bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Ini memframing aja ini. Siapa bilang framing? Baca baik-baik. Kita baca ya. Kita baca ujungnya. Ya, kita baca ujungnya. Ya. Anak paman Khadijah atau saudara ayahnya, ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Menulis kitab suci Arabi. Iya, Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Nah, dengan kehendak Allah dia menulis. Ada enggak kalimat seperti itu untuk Al-Quran? Dia menulis, Zaid bin Sabit menulis Al-Quran dengan kehendak Allah. Ada enggak? Kau diam dulu, udah. Bisa aku ngomong? Ya ngomong kau dari tadi kau ngomong. Terjadi di alam semesta ini, tak hanya Waraqah bin Naufal yang menulis Injil itu semua kehendak Allah, bro. Ada rupanya kehendak hantu terjadi di atas bumi ini. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Allah menulis. Waraqah bin Naufal menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah. Saya mau tahu mana ayatnya? Loh, kok Waraqah bin Naufal pula kau suruh kau nyatakan menulis Quran? Ingat aja ini. Waraqah bin Naufal. Zaid bin Sabit.
Zaid bin Sabit, mana ayatnya Zaid bin Sabit menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah? Aku ingin tahu, tunjukkan. Kau minta tertulis di dalam Al-Quran gitu? Bukan, dalam hadis boleh. Silakan. Dari mana aja. Muka kau udah buka, muka kau sudah buka apa? Muka sepuluh. Tak bisa, kau nggak sanggup kalian melawan aku berdebat. Nggak sanggup. Kau raja framing kau semua. Aku nggak framing. Budi, mana ayatnya Allah SWT menginjilkan Zaid bin Sabit menuliskan Al-Quran? Mana ayatnya? Tunjukkan, izin. Perintah perintah penulisan Al-Quran kan? Perintah kepada Zaid bin Sabit atas izin Allah. Atas izin Allah. Menurut kau cuma Zaid bin Sabit. Ada empatnya. Sebutkan satu. Sebutkan satu aja. Sebutkan satu. Mau Zaid bin Sabit, mau siapa, ada izin dari Allah SWT. Tunjukkan. Sampai botak kepala kau itu gak akan ada. Ini ada izin rupanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Baca hadis Bukhari 3. Bukhari 3, baca Bukhari 3. Baca Bukhari 3. Bukhari 3 nomor berapa? Ya Bukhari 3 nomor berapa? Bukhari 3 nomor berapa? Cuman Bukhari 3. Hadis Bukhari 3, Bukhari 3. Allah memberikan petunjuk kepada Waraqah bin Nawfal akan menuliskan Injil dengan berbahasa Arab, betul? Kau yang buka, nggak bisa di sini nggak bisa aku buka bro, nggak bisa aku buka di sini. Kau yang buka dulu, mana? Coba Bukhari 3 aku bukakan ya. Aku bukakan. Betul tidak di sini? Waraqah bin Nawfal menuliskan Injil dengan berbahasa Arab atas izin Allah, betul? Bahasa Ibrani. Satu-satunya ahli kitab yang dia adalah Nasrani satu-satunya pada kala itu yang beriman kepada Injil Yesus. Nggak ada dibilang Injil Yesus itu. Nggak ada dibilang Injil Yesus yang kau tambah-tambahi. Isa bukan Yesus. Injil Isa. Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil dan aku dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Injil Isa kan bukan Yesus. Dapat kalau bukan dari Al-Qur'an. Injil Yesus dibukain itu. Sebentar aku bukakan ya. Injil Yesus. Sebentar. Beda. Sebentar. Tadi belum kelar, kita belum sampai 25. Sebentar. Kenapa lompat-lompat macam kancil? Oh, enggak lompat macam kancil. Sebentar. Saya belum, Macam mananya? Sebentar. Sabar. Biar tahu dulu kalian dasar-dasar kalian. Kitab kalian itu enggak ada perintah penulisan, izin pun enggak ada. Oke, ini aku bukakan ya. Sabar. Makanya yang berizin dong. Kok enggak ada ini? Memang Lukas itu ada izin dari Yesus. Oh, Yesus ada. Ada izin dari Yesus. Mana? Di mana? Oh, mana? ada. Tuliskanlah katanya. Ada sebentar. Tunggu. Ada dong. Ini nih. Ya. Dia juga menulis buku bahasa Ibrani. Juga menulis kitab Injil bahasa Ibrani dengan seizin Allah. Paham ya? Jadi hanya Waraqah bin Nawfal lah menulis Injil dengan seizin Allah. Biar Mana pandai Injilnya? kalian kubilangkan lah. Mana Injilnya? Lah itu kan ada. Mana Injilnya? Aduh. Injil yang ditulis sama Waraqah bin Nawfal mana? Tidak, sekarang kitab Injil yang ditulis sama Waraqah bin Nawfal mana? Nah, makanya kau harus bertanya, kenapa Muhammad tidak menjaga Injil Waraqah padahal mereka bertemu? Itu keimanan kami bro. Kalian berpegang kepada Injil. Kenapa bukan bagian keimanan? Kau baca 6 rukun iman. Itulah kau nggak tahu. Kau baca 6 rukun iman. Kau baca 6 rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab para nabi. Udah? Memang kau nggak ada isi kepala kau. Udah. Baca 6 rukun iman. Kau dengar ini. Kau yang nggak ada. Mana ada kami beriman? Kau bilang kalian
Kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab para nabi. Diam dulu kau, baru ku jelaskan. Kau diam dulu. Jempurut. Kami beriman kepada kitab kita. Makanya gaya kau jangan sok-sok bicara Kristen. Kau pelajari dulu Islam itu dengan baik dan benar. Baru kau buka room, silakan Kristen bertanya, Islam bilang. Oke, jempurut. Diam dulu, udah diam, baru jelaskan. Yesaya 40. Kami beriman kepada kitab-kitab. Kami percaya kami beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Yakub alaihissalam. Allah pernah menurunkan Torah kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur kok Yakub? Allah pernah menurunkan Zabur itu kepada Daud. Injil. Aduh, yang begini mau membahas kitab orang lain, ohnya nggak ketolongan. Aduh. Sejak kapan Zabur kepada Yakub? Nabi Daud. Yakub kau bilang tadi. Ya, kepleset, mungkin Oh. kepleset. Oke. Ya. Oke, Allah aku juga tadi kan Torah bilang kepada kepleset. Musa. Ya kan? Allah menurunkan Torah kepada Musa. Allah menurunkan Injil kepada Isa. Ya kan? Tapi Allah tak pernah menurunkan kitab kepada Kristen. Sekarang ku tanya kau, Allah menurunkan Injil kepada Isa. Kitab kepada Kristen. Siapa bilang nggak pernah? Siapa bilang nggak pernah? Hei, Injil Nabi Isa itu, Injil Nabi Isa tidak pernah ada. Ikan oleh Waraka bin Naufal. Mengapa Muhammad tidak diperintahkan Allah SWT untuk menjaga Injil Waraka bin Naufal itu? Kenapa nggak diperintahkan? Padahal mereka bertemu. Pembohong, Aku kan penjual. sudah bilang samamu kan bro, kami beriman Injil pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Sebelum Al-Quran turun, hanya ada kitab Injil yang ditulis oleh Waraka bin Naufal. Mengapa Muhammad tidak diperintahkan menjaga Injil itu? Panik kau. Aku ngomong. Silakan. Aku ngomong. Iya, silakan. Kitabmu apa? Kristen punya kitab apa? Kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadiannya Kristen. Bukan Kristen. Bukan Loh, Yahudi tidak ada protes. Yahudi tidak ada protes. Yahudi tidak ada protes. Menyolong Kami tidak merampok. Kalau kami merampok, Yahudi marah. Faktanya Yahudi tidak ada marah. Hei, Yahudi tidak pernah marah. Kau penipu. Kitab kalian tidak pernah ada. Nah itu. Izin menuliskan kitab. Satu-satunya izin menuliskan kitab diturunkan Allah SWT hanya kepada Waraka bin Naufal. Yang lain sesuai surah 2 ayat 79, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya dan mengatakan ini dari Allah. Itu kitab yang kau pegang. Karena sejak mana ada? Hei, kalau kau bilang Taurat tidak ada kata Allah di dalamnya. Taurat di dalamnya tidak ada. Tuhan menurunkan kitab. Tuhan tidak pernah menurunkan kitab pembohong. Tuhanmu siapa? Semua kitab ditulis oleh tangan manusia. Di mana semua kitab Tuhanmu menulis? Di mana Tuhanmu di dalam kitabmu atau dimanapun tertulis? Di mana tertulis bahwasanya Tuhanmu memerintahkan untuk menulis kitab untuk kalian orang Kristen? Di mana? Di mana? Banyak sejak zaman Musa. Itu sudah itu. Aku bukakan. Sabar. Di mana? Bukakan. Kristen. Loh kok Kristen? Kristen itu sebentar. Kristen itu pilihan orang untuk mengikut Tuhan. Kristen bukan diturunkan Tuhan. Hanya Tuhan pembohonglah dalam agama kami yang itu menurunkan agama.
Karena data Tuhan atau tidak narasi? punya agama. Itu Tuhan tidak data punya atau agama. asumsi? Itu data atau Bukan asumsi, itu Buktikan. fakta. Mana datanya? Fakta, tidak Mana ada datanya? Tuhan menurunkan agama. Mana Di dalam datanya? Bible Oh ya, kau baca. tidak ada Matius Tuhan 5:20. menurunkan agama. Bukan Matius 5:20. Matius 5:20. Musa kenal sama Kristen. Habis. Jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi. Agama kan? Kata Yesus kan? Memang betul Apa kata agama, Yesus? tetapi Ya tidak udah, ya udah, diturunkan itu agama. Berarti Tuhan menurunkan agama. Tidak menurunkan agama. Yahudi sudah ada sejak dulu. Tadi agama. Yahudi sudah ada sebelum Yesus datang. Jangan ciptakan manusia. Agama diciptakan manusia. Yahudi dari Yang Rudi, kau terlalu, ini sebenarnya terlalu panjang lebar untuk ngurusi si Rudi ini. Kau tadi mengatakan Musa mengenal Kristen. Kasih satu ayat di dalam PL, Musa menyebut Kristen. Silahkan. Ayo silahkan. Ya. Ayo Rudi, kasih satu ayat. Buat jadikan aku moderator, jadikan aku moderator, Udah tadi, enggak, Le? Belum. Rudi, kasih satu ayat di dalam kitabmu. Ya, bahwasanya Musa mengenal Kristen. Kasih Rudi. Kau umat sisi. Kitab pun kau gak punya. Kau kitab, sok cerita kitab panjang lebar kau. Kau kena mute, Ya makanya jangan kau mute lah. Makanya kau dengar aku cakap. Menurut Kamu kau cakap. Musa agama apa? Menurut kau Musa agama Gimana? apa? Menurut Gimana? kau Musa agama apa? Yang jelas Musa mengikuti Torah. Ya kan? Iya, Menyembah menurut kepada kau agama Allah yang apa? Esa. Hanya Kita menyembah bicara kepada Allah agama. yang Esa. Hanya Ya, menyembah agama Allah apa? yang Esa. Ya kan? Agama apa? Agama apa? Dia hanya menyembah Allah yang Esa, habis. Tidak menyembah anak manusia kan? Iya, Dia agama menyembah apa dibilang? Lari ke sana Sekarang kemari. Kau sebutkan, kau bilang tadi bahwasanya kitab kalian itu, ya kitab PL Tahu itu nggak adalah kau? milik kalian. Ayo, Tahu kasih nggak? satu Tahu ayat di nggak? dalam Bible. Musa mengenali nggak Musa kau? mengenali Sebentar. Kristen, ayo. Tahu Ayo. nggak kau Musa pernah jadi Tuhan? Diangkat jadi Tuhan. Tahu nggak kau? Kau yang angkat. Bukan, itu Elohim bukannya Tuhan, itu Rut salah. Dalam Keluaran 7 nomor 1 bukannya Tuhan, otoritas itu Rut. Nah, itu dia tahu Keluaran 7 ayat 1. Bukan Siapa Tuhan itu. bilang Tapi- bukan? Bukan Elohim di situ otoritas bukannya Tuhan, itu salah kamu. Loh, mampus. buktinya apa? Dia punya nabi? Bukan. Nabi bukan nabi situ. Nabinya di sana bukan sebagai nabi, salah kalau ikut terjemahan. Jadi apa? Sebentar, saya buka dulu data ya. Sebentar, saya buka datanya. Bang Faruk. Enggak. Bentar. Bang Faruk, gedein Lanjut dulu, Bang saya Mutu, buka Bang datanya. Faruk. Enggak Gedein apa-apa, nanti saya buka Bang Mutu. data dulu. Jangan Ini gedein seru. orang, Keroyokan, jangan gedein keroyokan. orang kafir. Enak. Woi, Ardiansa. Apa kabar Ardiansa? Satu-satu Halo. ayo, satu-satu. Modal congor ini buat Ayo, nggak ayo. level sama Modal saya. comor apa? Loh, Hei, saya pakai data Ardiansa. kamu enggak loh. Gimana Coba coba? kau tanya dulu si Faruk, ada enggak izin penulisan Al-Quran dari Allah? Seperti kepada Waraka izin penulisan Injil. Ah, Tarik pasti dulu. kau kalau ditanya gitu kan juga nggak bisa jawab, sama aja. Ya, ketawa dia. Ketawa malah. Wong Rasulullah itu Rasul Allah kok. Ya otoritas lah dia. Gimana sih? Oke, Ya kan? saya jelasin dulu yang tadi. Ya, Sebentar. gedein morehmu tuh, host Bang Faruk, gedein Bang Kiryasmu tuh. Rudi cuman modal congor, gitu doang. Nggak Ya, ada menghibur data diri. loh. Gampang, Nah, tuh. apa Iya. menghibur Oh, baca. diri? Itu baca. Selu. Baca itu bahasa asli kitabmu, baca. Iya, selu Baca. aja. Sampai. Biar dia yang baca, Iya, Moreh. Biar dia yang baca. 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 Kenapa aku harus baca? Berfirman kepada Musa. Ketawa. Ketawa. Apa hebatnya? Ketawa. Memang apa hebatnya? Mampus, nggak ngerti bahasa Itu aja aslinya. bangga. Mampus. Dasar umat Kok terjemahan. mampus? Dasar umat terjemahan, nggak ngerti bahasa Sekarang asli. tanya kau. Nggak ngerti Pernah bahasa nggak asli. Musa- Baca dulu, baca. Baca. Pernah nggak Musa? Baca. Pernah nggak Musa berbahasa Baca, Arab? baca dulu, Kenapa baca, Musa berbahasa Arab? baca dulu, baca.
Pernah nggak Musa Baca. berbahasa Arab? Baca. Itulah. Baca. Lawannya. Baca. Baca. Nah, Baca. pernah nggak Musa berbahasa Arab? Baca. Jawab dulu. Rodi Pernah fokus ke nggak sini Musa dulu. berbahasa Arab? Sebentar Rudi. Saya jelaskan tadi Elohim. Jawab dulu. Elohim dulu. Pernah nggak Baca. Musa berbahasa Arab? Sebentar. Baca. Sebentar ya. Musa Sebentar ya. tidak Di sini pandai dikatakan- bahasa Arab. Tunggu dulu, Ruth, santai. Muhammad Satu saja ya. nggak bisa baca Arab. Santai. Jangan kau menghina. Santai. Bahasa Yunani. Santai. Bahasa Yunani. Apa lagi bahasa Yunani? Muhammad nggak bisa. Satu-satu gini gimana? More, silakan More. Sebentar Bang Dewa. Aduh. Bang Dewa biar Muslim. Bang Dewa biar More mutu dulu. Ayo lanjut More, silakan. Baik. Tapi nggak kasih Iya. lapor polisi ya. Diam Nggak kasih dulu, lapor diam dulu. polisi. Gantian. Diam. Ya. Dalam Keluaran 7 atau Shemo 7 nomor 1 ini dari Sefaria, ya dari Sefaria. Di sini dikatakan apa? Aduh, kebanyakan mawar bentar. Vayomer Hashem el Moshe re'eh netaticha Elohim le Farao we Aharon akhicha yihye neveicha. Di sini dikatakan Vayomer Hashem dan berkatalah Hashem el Moshe re'eh lihat netaticha tik jadikan otoritas kepada siapa? Le Farao kepada Firaun. Wa Akharon dan Harun sebentar. Akhiha saudara laki-lakinya Musa, Yihye akan menjadi Neveika. Maksudnya apa? Di sini lihat. Yihye Neveika Kitur Gomo. Ini yang baca siapa, si Rudi ya? Bukan. Sebentar. Slow lah bro. Kirain si Rudi. Slow lah. Alah Nabi kau juga nggak bisa baca Arab. Paling orang Arab. Slow lah. Slow bro. Slow. Lanjut Mare, lanjut. Asal jangan lapor polisi aja kalian kusikat. Nggak ada cerita. Iya, jadi Ya kalau maksudnya cuma gini. modal congor kayak kamu ya bisa aja. Emang. Alah, Lanjut kau More. yang modal congor kok. Lah ini pakai data ini. Ini pakai data. Mana data? Lah ini Itu memang sudah ada itu. Lah iya ini kan data. Iya Lanjut, More. sudah kau suruh dia Jadi menjelaskan. maksudnya gini, Ruth Ihye Neveika menjadi nabinya itu bukan Musa Tuhan lalu Harun jadi nabi, enggak gitu konsepnya. Ihye Kok Neveika nggak gitu di situ konsepnya? Itu kan menurut kau. enggak ini lucu. menurut Yahudi kok. Ini Sefaria enggak menurut Kok saya. menurut Yahudi? Enggak. Menurut kami begitu. Loh, kitab ini punya Yahudi apa Kristen? Kitab ini punya Yahudi apa Kristen? Loh, Kitab ini punya Yahudi apa Kristen? Saya Gagap, kan? Kristen yang saya Kenapa baca takut, Kristen. Ruth? Kenapa takut, Saya Ruth? nggak takut. Kenapa Yang takut, saya Ruth? baca Kenapa Kristen. Kenapa takut, Ruth? Saya Kenapa tidak takut? pernah takut. Saya tidak Kenapa pernah takut. Ya udah biarkan yang saya saya menjelaskan. baca orang Kristen. Jadi jangan takut. Sebentar Biar saya dulu. jelaskan. Itu kan Loh, menurut kau kok yang menjelaskan. Sekarang kau Iya, jelaskan. jelas, membacakan silakan. mudah kok. Membacakan ini mudah kok bagi Muslim. Mudah kok. Loh, tapi kok kau yang Mudah, bagi menjelaskan? Muslim itu mudah, Masa aku harus mengikut mudah. kau sama Mudah. dengan aku membaca kitabmu, terus aku menjelaskan. Ini mudah. Loh, kamu bisa emang teks cepat. originalnya? Bisa. Nggak masalah. Saya Bisa. selepel-lepel Nabi. Bisa nggak? Nabi juga Bisa tak tahu nggak? baca. Bisa nggak, Ruth? Lah, Rudi, iya, bisa aku nggak? lepel-lepelku Nabi. Lepelku Mana? Nabi. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, Bisa nggak? aku label Nggak Nabi. bisa. Nabi Bisa juga nggak nggak? bisa. Bisa nggak? Bisa Nabi nggak? juga nggak Baca bisa, original bro. teksnya bisa nggak? Bisa nggak? Nabi juga nggak bisa baca original teks. Ya, modal Oke ya. congor kan. Modal Kok congor sih Budi. fakta nggak? Fakta nggak bahwa Nabi tidak bisa baca? Mereka itu apa ilmunya itu sayang kalau dinaikkan sama kotoran bernyawa. Jadi gini Bang Dewa, kalau debatnya Mereka ini sama kotoran bernyawa ini kacau. Sudah Makanya rame-rame kenapa ya begini. kotoran bernyawa Sudah ini rame-rame nggak ya pernah begini. bisa baca teks originalnya Lah, gitu loh. memang Nabi Ya kok bisa kenapa? baca teks Karena asli? memang dia nggak pernah belajar. Fakta. Dia nggak pernah coba belajar dulu fakta. faktanya kotoran bernyawa ini yang bernama Kita Sang dulu Debatas bicara atau fakta. Rudi Yohanes kalian ini aja kotoran bicara. bernyawa. Ini Sampai kotoran jumpa ya. bernyawa ini nggak Jumpa. pernah bisa baca gitu loh. Nah kan kabur. Oke. Tolong tampilkan Yohanes idiot. Tolong tampilkan Yohanes idiot. Tampilkan.
Kemute more. More kemute more. Sorry. Jadi mengenai Yohanes itu nanti di Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, sungguh halus terjemahannya, sungguh halus. Lanjut, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini diartikan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Padahal kalau kita masuk ke dalam teks Yunaninya, di sini dikatakan apa? Theorontes detento Petro paresian kai Ioannon kai katalabomenoi hoti antropoi agramatoi eisin kai idiot tai. Ada kata idiot di sini. Idiotai. Idiot. Idiotai. Jadi Tapi gini, More izin More, sedikit aja, mungkin 10 detik More. Lanjut, enggak usah di close itu More. Izin. Itu di situ agramatoi sama idiotai itu berarti bahasanya diperhalus ya More ya? iya, sangat diperhalus. Harusnya apa More? Harusnya apa? Agramatoi Agramatoi ini A itu tidak grama, itu tulisan. Toi itu nanti maksudnya kita perlu nanti menanyakan 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus itu siapa yang nulis? Karena Petrus itu udah buta huruf, nggak selesai di situ. Selain buta huruf, dia juga apa? Idiot. Bagaimana cara orang yang pertama tidak bisa baca tulis, dia bisa menulis kitab, dan masalah nggak berhenti di situ. Bagaimana menjelaskan atau melogikan orang yang idiot itu bisa menulis 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus? ini kok More mutu jadi kecil ya, Bang Faruk? Monitor Bang Faruk? Apa-apa? Tunggu. Ini nge-lag kita kena repot Bang. Tadi Oh, Bang nggak Faruk apa-apa, nggak sempat apa-apa. keluar. Iya, sempat keluar tadi dari Gurunda Zuma di bawah. Di bawah Oh, ada Gurunda Zuma. Oh, Ada naikin Gurunda Bang Zuma aja. Aku nggak apa-apa, turunin aja. Di sini aja. Masih ada 1 slot. Tenang aja. Biar Nanti ada kalau ada buat hotel hotel. naik, Aku kalau ada aja hotel diturunin. naik, nggak usah khawatir dan nggak usah gentar. Ardiansa akan terjun dengan sendirinya. Lanjut. Ini nggak ada. Gurunda nggak ada minta naik ini. Bang Zuma nggak ada minta naik. Zuma. Oh iya. Iya. Coba tapping Bang Zuma. Bang Zuma. Sesekali main ke rumahnya Bang Faruk, Bang Zuma. Coba ajukan permintaan naik Bang Zuma. Bang Zuma. Ini di bawah ini ada namanya Ruby Margareta. Ardi hanya berisik doang. Ketika saya klik di sini dia mengikuti saya. Saya dibilang hanya berisik doang. Ketika saya klik saya lihat dia follow saya. Mak, Berarti ngefans. ngefans lah sama saya. Tunggul, Bang Dewa, Bang Moto. Assalamualaikum Bang Bang Ustadz Unggul, Bang Dewa. Lanjut. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kebagian gue nggak gambarin Rudy. Ya udah lanjut. Ya, Dewa itu kirim permintaan tadi ya. Dari tadi Dewa kirim permintaan, tapi sama Bang Faruk. Suaranya kecil Bang Dewa. Pak Cinta. Bang Dewa, suaranya kecil kali mah. Baik. Ya. Kecil Ini banget. nggak? Assalamualaikum Ustaz Tunggul dan Bang Dewa. Maaf tadi ke-mute. Kalau aku nggak nyapa. Minta maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini besar nggak ini? Ini besar? Kecil. Ya udah besar nggak? Bang Dewa. Besar nggak ini? Udah. Baik, dari tadi Dewa itu kirim permintaan, cuma karena tidak dinaikin ya sudahlah kata Dewa. Tipikal Iya. seperti Rudy ini, dia mencari yang namanya pertanyaan yang tidak ada jawaban. Iya. Tidak ada jawaban. Itu. Jadi seolah-olah dia itu puas. Seolah-olah Al-Qur'an itu kita pengen request gitu. Request berdasarkan dari keinginan dia, bukan dari keinginan Allah. Nah, dari awal itu diskusi mengenai soal menyunatkan diri itu ya. Dan ternyata setelah berdasarkan pemaparan dari Rudy yang mengatakan kalau misalkan disunat itu adalah untuk dihususkan untuk keturunan Abraham. Dan Kristen sejatinya Rudy sendiri mengakui kalau beliau itu bukan keturunan Abraham, tetapi beliau adalah keturunan Fir'aun. Jadi wajar
kalau keturunan Fir'aun itu ternyata tidak disunat. Itu yang pertama. Dan langkah luar biasanya ya, pernyataan dia yang kedua itu yang mengatakan disunat itu adalah gara-gara penjahat kelamin. Wih, luar biasa. Ini cara membela dogma, cara membela keimanan dia dengan cara tipu-tipu seperti itu. Luar biasa itu, Rudi. Ya, lanjut. Dewa ganti handsfree. Bang Faruk digedein Bang Acong itu Ustadz unggul, Fadol, Ustadzku. Gak enak saya ini. Masya Allah, mantap. Nggak apa-apa, gue juga senang kok standby menyimak menimba ilmu dari tuan-tuan guru. Lagi juga si Rudinya udah kabur. Jadi dari dulu ya, 2 tahun yang lalu itu gue debat head to head sama dia. Dia juga mempertanyakan hal-hal begini ini gitu lah. Nah ini kalau waktu itu kan waktu itu gue balikin. Lu percaya nggak? Ini soalnya dibidatkan loh, Warokah bin Naufal ini gitu ya. Terus dia bilang, mana perintah untuk menuliskan Al-Quran? Jadi kalau umat Islam itu kan jujur, kalau di dalam Al-Quran tidak ada perintah langsung tuliskanlah ayat-ayatku ini dan jadikanlah mushaf. Nggak ada. Tetapi kalau seorang panglima komandan itu menyuruh prajurit maju kau ke depan, hancurkan musuh, walaupun musuhnya 10 orang dia sendiri, nggak mungkin prajuritnya itu nggak mau takut, karena perkataan dari komandannya, komandan regu lah, nggak usah panglimanya yang terbesar, itu bersifat hukum. Artinya apa? Melawan perintah dari atasannya bisa dikenakan hukum militer, yaitu menolak perintah atasan. Nah itu seorang komandan regu. Sementara tadi Morehmoto kan bilang tuh bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi hukum Islam itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis. Jadi segala perkataan, perbuatan, kemudian bahkan diamnya Nabi itu merupakan bagian dari hadis, secara singkatnya kan begitu. Jadi ketika Rasulullah melafazkan Al-Quran, kemudian memanggil para sahabat yang bisa baca tulis, kalau kita kumpulkan itu kan berjumlah antara 60 sampai 65 orang. Itu nabinya masih ada. Kemudian para sahabat menyalinnya, cuma masih bentuk manuskrip. Nanti di zaman Abu Bakar menjadi mushaf dikumpulkan. Cuma baru terlaksananya di zaman Utsman bin Affan yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Nah, garis besarnya dari sini yang Rudi tidak lihat adalah Al-Quran itu disuruh menyalin. Jadi Al-Quran kan verbal revelation, wahyu yang dilisankan. Metodenya yang utama itu penghafalan. Buktinya sampai sekarang jutaan manusia itu penghafal Al-Quran. Kemudian pada saat itu Nabi sang penerima wahyu masih hidup, menyuruh sahabat-sahabatnya menyalin. Sekarang kalau studi banding bonyok, dulu Rudi sampai pucet itu. Mana bukti sejarah ataupun kaum Kristen teologis menyatakan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes mencatat ketika Yesus masih hidup. Itu kan munculnya 50 sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Artinya sanadmu terputus. Kelas hadis saja kelas hadis maudhu, ini hadis palsu. Makanya banyak pengakuan dari kitab suci Injil Katolik, Alkitab Sabda, aku buka waktu itu kan, ayat-ayat ini tidak asli. Artinya apa tidak asli? Muter dia dari Yerusalem ke Galilea. Lanjut teman-teman, aku senang menyimak menimba ilmu. Standby. Host, tolong gedein saya dong. Tuh. Tadi menghujat di bawah, ternyata mengikuti saya. Saya disuruh ikutin balik. Tuh ikutin balik tuh. Gimana coba? Tuh, ikutin balik tuh. Makanya jangan heran saya ini. Udah jelas-jelas kayak gitu masih aja ngikutin saya. Ngapain coba? Lanjut. Bang, mohon maaf ya. Mohon maaf Bang Faruk. Cinta dalam diam itu, Bang.
Dari tadi itu Dewa gatal itu, sumpah itu Bang Faruk. Buset, nggak dinaikin Iya. ini nih. Iya, tadi niatnya Bang Dewa, tadi niat Bang Faruk mau head to head sama dia. Bang Faruk udah bagus tadi, tapi yang bikin gini Bang, maksudnya semua yang keluar dari mulut dia itu sampah. Artinya tidak ada datanya sama sekali. Makanya kenapa saya pernah ketemu dia sekali PK. Ketika saya buka data, saya cari data ini, data itu, nunjukkan ini, nunjukkan itu. Ketika saya tanya gitu, dia sama sekali kok sekali aja dia nggak nunjukkan data. Makanya itu saya males gitu kan debat kalau sama, mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali, kotoran bernyawa. Lanjut Bang Faruk. Ya saya pun dari awal kemarin itu pernah juga saya diskusi sama beliau gitu loh. Cuman dia mengeluarkan kata-kata kotor. Dia keluarkan kata-kata kotor, cacian, makian, dia saya keluarkan gitu loh. Waalaikumsalam, siapa? Wilda ini. Waalaikumsalam Wilda. Jadi saya tahu gaya diskusinya si Rudi ini, saya tahu gitu loh. Cuman tadi dari awal saya udah bikin perjanjian sama dia gitu loh. Jangan ada kata-kata yang memprovokasi. Dia memang begitu. Dia selalu bertanya kepada sesuatu yang memang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Makanya tadi saya tanya, saya balikkan pertanyaan itu kepada dia pun kebingungan. Perihal tentang kitab dia di perjanjian lama, apakah dia memang kitab kau perjanjian lama itu diberikan kepada orang Kristen? Oh, kami bukan agama. Saya pun bisa juga mengarahkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Cuman ya berdiskusi sama si Rudi ini nggak bisa tenang kita Bang. Suara dia besar kali, wabu. Kalau kayak gini kan diskusinya pelan kan enak gitu loh. Jadi apa yang disampaikan itu menjadi edukasi buat orang-orang yang menonton gitu loh. Jadi afwan ya Bang Dewa ya buat yang lainnya. Jadi yang naik kan tadi sebenarnya Ustaz Zoro. Karena saya tadi mau head to head sama dia gitu loh. Siap. Ya, karena saya tahu. Bang Faruk. Ya, Mohon saya maaf ya pribadi Bang tahu. Faruk ya. Mohon maaf ya. Saya pribadi tahu bahwasanya Rudi itu bukan kelasnya Bang Kurios Moto. Rudi itu bukan kelasnya Bang Ardian, bukan kelasnya lah. Apalagi kelasnya Ustadz Acong ini bukan. Gitu loh. Masih kelas-kelas saya lah Rudi itu. Kalau sudah guru-guru Honda ini yang naik ke atas ya selesai. Gurunya Rudi saja pun, jangankan gurunya si Rudi. Paulus hadir kemari kabur. Kalau udah guru Honda naik kemarin, Paulus hadir kemari kabur. Tapi saya tadi gini Bang, dikasih tahu sama teman-teman yang ada di bawah. Saya tadi kan naik di Komal sebelah kan, terus dikasih tahu, Bang tolong Bang Faruk lagi diserang sama si ini. Nah, pikiran saya itu Bang Faruk tuh sesama saudara Muslim saya, gitu loh. Nggak mungkin saya biarkan sendirian, makanya saya pantau dulu kan tadi, nggak langsung naikkan gitu kan. Setelah saya pantau kok gatal juga ya ini mulut ini, gitu. Mohon maaf loh Bang Faruk. Akhirnya minta naik gitu. Mohon maaf sekali lagi. Lanjut Moreh. Ya saya pribadi pun nggak masalah sih, nggak masalah. Karena memang harus diakui kan gitu. Saya pribadi mengakui, jangankan para followers ataupun. Iya, tadinya jangan mau digiring dulu yang DS42 tadi dulu selesaikan tadi maunya Bang. Dengar tadi dia situ. Enggak, aku kesalnya itu dia bilang Di bawah, tidak ada perintah. Bang Faruk, Iya, siap. di bawah ada Pambul Hub sobekan. Naikin dia H2H lawan siapa aja bebas deh. Ya, kami diem. Mau lawan Bang Ardiansa, Nggak ada, Bang Acong, nggak ada. Cinta Solawat, Krios Moto atau Bang Faruk terserah. Kami diam. Enggak ada permintaan naik dia, Hub Bang. sobekan. Silakan kirim permintaan antum. Antum kirim permintaan ke sini. Silakan. Kita di sini adu mental kita di sini. Silakan. Lawannya siapa saja bebas. Mau sama saya pribadi nggak apa-apa. Silakan. Kalau ente benar-benar ente punya nyali. Jangan pengecut kayak murid-muridnya Yesus. Jangan pengecut. Ya. Karena ketika Yesus disalib, murid-muridnya kabur semua. Ente kan ngaku murid Yesus. Janganlah. Jangan pengecut Tunggu ngikutin muridnya Bang Yesus. Dewa. Yesus itu tunggu, murid-murid Yesus itu berarti gurunya siapa tuh? Yesus lah, yang diajarkan Yesus itulah yang ditiru oleh muridnya, betul nggak? Betul. Nah, berarti Yesus mengajari kabur kalau ada masalah gitu. Lanjut. Memang Yesus kabur gitu. Memang Yesus kabur. Yesus tidak punya keberanian untuk berperang. Kenapa?
Karena semua nabi itu berperang. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, nabi berperang. Di zaman Nabi Musa berperang. Di zaman Nabi Muhammad berperang. Ketika di zaman Yesus, ngumpet Yesusnya. Ngumpet, malah menyerahkan diri. Nah, ini bukti, salah satu bukti kalau misalkan Kristen itu pengecut. Seperti apa yang dilakukan oleh si Pak Pempulham, apa tuh tadi di bawah itu? Ya. Begitu ya, tapi menarik ya. Pernyataan Rudy yang mengatakan kalau Kristen itu bukanlah agama, memang betul. Kristen itu adalah sebuah organisasi. Semua satu organisasi, di mana organisasi itu seperti bola salju. Yang makin membesar, dan akhirnya berubah menjadi yang namanya satu agama. Sementara Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu satu, Bapa kita satu, Ibu kita satu. Makanya agama yang diturunkan sama Allah sudah pasti satu. Tidak mungkin yang namanya dua. Andaikan Allah menurunkan banyak agama, di sini Allah tidak konsisten. Tidak konsisten. Maka dari itu Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Muslim. Sementara Allah tidak pernah mengenal sama yang namanya Kristen. Karena Kristen itu adalah sebuah ormas yang didirikan, yang diciptakan oleh manusia, yang tadinya bolanya kecil, makin membesar, akhirnya seperti bola salju yang makin membesar, dan akhirnya berubah menjadi satu agama. Begitu. Di sini sudah masuk. Berarti Kristen ya, ormas dari Antioquia ya, notarisnya betul. Paulus. Betul, seperti itu. Bang Baruk, izin parkun 15 menit. Sudah masuk asar. Iwan Pila, silakan tinggalkan dulu Komal Bang Faruk. Waktu Indonesia bagian barat, di sini sudah masuk asar. Salam 4 rakaat dari Dewa. Setelah nanti sholat, silakan masuk lagi ke sini. Jangan pernah bikin malu Nabi Muhammad SAW ya. Jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat dulu. Ya, aku minta maaf dulu ya, Bang Faruk ya, kalau membuat makanannya tadi lari. Mohon maaf sekali. Enggak ada masalah di situ. Enggak ada masalah. Bang Faruk pribadi enggak ada masalah. Ya, lanjutin dulu lah, aku mau sholat asar dulu. Izin parkir ya, Bang Faruk. Siap Bang. Ayo teman-temanku yang Kristen yang mau naik silakan, tinggal pilih. Ya mau diskusi ke siapa. Tapi saran Bang Faruk ke Bang Faruk aja lah kalian.